Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Melia S. dari Pendidikan Matematika 4 semester 6. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Nah, ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan, kemudian yang kedua ada tugas utama pemimpin pendidikan, kemudian yang ketiga ada gaya kepemimpinan pendidikan, dan yang terakhir ada kepemimpinan yang efektif di lembaga pendidikan. Baik, langsung saja ke poin pertama. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan menerjemahkan keinginan para anggota yang menekankan pada tujuan dan sasaran organisasi melalui kegiatan, memberi motivasi, memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan anggota, dan memberi dukungan baik di luar maupun dalam organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, yang dimaksud dari organisasi di sini adalah terkhusus untuk di dunia pendidikan. Selanjutnya, poin kedua yaitu apa sih tugas-tugas utama pemimpin? Nah, tugas utama pemimpin itu ada 3. Yang pertama, membentuk dan memelihara lingkungan di mana para anggota bekerja sama dalam kelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, tugas utama pemimpin itu yang pertama ialah membentuk dan memelihara lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah manajerial sistem dalam organisasi, terkhususnya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sebagai inti dari kepemimpinan. Nah, jadi di sini pemimpin tuh dia harus mampu memanage waktu, apalagi dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan. Kemudian yang ketiga ada memahami keadaan anggotanya, di mana anggotanya dapat merasakan bahwa kebutuhan mereka itu terpenuhi, baik kebutuhan bekerja, motivasi, rekreasi, kesehatan, kesejahteraan maupun lain-lainnya. Nah, dalam poin ini jika catatannya jika mungkin pemimpin tidak bisa memenuhi semuanya, mungkin bisa memenuhi 2 atau 3 dari poin tersebut. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini ada 3. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Nah, gaya kepemimpinan demokratis ini pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok. Gaya demokrasi ini berlandaskan pada pemikiran bahwa aktivitas dalam organisasi akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan apabila berbagai masalah yang timbul itu diputuskan bersama antara pemimpin dan anggota. Jadi pada gaya kepemimpinan demokratis ini keputusan atau kebijakan pemimpin itu atas dasar musyawarah dulu. Jadi mereka berdiskusi dulu antara pemimpin dan anggotanya dan mengambil keputusan bersama. Selanjutnya gaya kepemimpinan yang kedua yaitu otokratis. Nah, ini maksud dari otokratis ini adalah pemimpin membuat keputusan sendiri karena wewenang terpusatkan pada satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Gaya otokratis ini berdasarkan pada pendirian bahwa segala aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan apabila semuanya semata-mata diputuskan atau ditentukan oleh pemimpin. Jadi pada gaya pemimpinan otokratis ini, pemimpin dia memutuskan semuanya sendiri tanpa musyawarah dulu pada anggotanya, karena dia memiliki pendirian bahwa setiap keputusan yang dia ambil itu adalah yang benar gitu untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di organisasi tersebut. Nah, gaya kepemimpinan yang terakhir adalah kendali bebas. Nah, maksudnya pada gaya kendali bebas ini, pemimpin memberi kekuasaan pada bawahannya. Kelompok dapat mengembangkan gagasannya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Pengarahan dari pemimpin ini hampir tidak ada. Gaya kepemimpinan ini, gaya kendali bebasnya itu bertitik tolak dari pemikiran bahwa
segala aktivitas dalam organisasi akan berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan apabila pada bawahan diberi kekuasaan memutuskan segalanya tuh yang dikehendakinya tuh sendiri dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Jadi di sini maksudnya itu pemimpin itu tidak mau tahu gimana apa yang diambil keputusan oleh bawahannya. Yang dia tahu adalah target atau tujuannya itu tercapai. Terserah bawahannya itu mau melakukan apa, melaksanakan tugasnya itu bagaimana, yang penting targetnya itu tercapai. Nah, dari ketiga gaya kepemimpinan tersebut, menurut saya yang efektif digunakan dalam organisasi, apalagi dunia pendidikan, itu yang gaya demokratis, gaya kepemimpinan demokratis. Karena apa? Karena menurut saya setiap organisasi itu akan berjalan dengan baik apabila komunikasinya juga berjalan dengan baik antara pemimpin dan anggotanya. Karena kan di demokratis ini, gaya kepemimpinan demokratis ini kan setiap kebijakan itu diambil atas dasar musyawarah. Jadi menurut saya itu lebih efisien. Nah, bahasan yang terakhir adalah mengenai kepemimpinan efektif di lembaga pendidikan. Nah, yang pertama itu pemimpin harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaganya atau organisasinya. Jadi pemimpin itu bisa dikatakan harus cerdas. Kemudian yang kedua, memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibandingkan keanggotaannya. Nah, setiap pemimpin kan pasti memiliki keistimewaannya atau dia tuh memiliki jabatan yang lebih tinggi, jadi harus memfungsikan itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, memahami kebiasaan dan karakteristik anggotanya. Nah, dalam organisasi, pemimpin itu harus mampu memahami kebiasaan dan karakter anggotanya, karena dengan begitu kita bisa komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat ada mempunyai karisma atau wibawa di hadapan anggota atau orang lain. Nah, pemimpin itu harus sekali memiliki wibawa di depan anggotanya ataupun orang lain. Kemudian berlaku lemah lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya agar orang lain simpatik kepadanya. Nah, pemimpin itu harus memiliki jiwa kasih sayang yang cukup besar, kemudian yang lemah lembut. Nah, gunanya ya untuk mengambil simpati dari anggota maupun orang lain agar itu tadi organisasi berjalan dengan baik dan kita bisa berkoordinasi dengan baik. Kemudian bermusyawarah dengan para pengikut serta meminta pendapat dari pengalaman anggotanya. Nah, walaupun pemimpin, kita kadang harus bermusyawarah kepada anggota kita dan meminta pendapat. Itu penting karena itu juga membangun komunikasi yang baik dan anggota juga merasa lebih dihargai karena pemimpin itu mengajukan pendapat, mengajukan pertanyaan apakah anggotanya itu ada pendapat yang lebih baik gitu. Kemudian mempunyai pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah karena menjadi kontrol lembaganya. Nah, pemimpin ini kan kontrol, jadi dia harus mempunyai pengaruh yang dapat memerintah dan mencegah agar organisasinya ini tidak keluar dari tujuan gitu. Kemudian bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong. Nah, pemimpin ini wajib sekali memiliki sifat tidak sombong, karena kalau pemimpinnya itu sombong, anggotanya itu bisa saja membangkang atau tidak suka dengan sikapnya. Dan juga pemimpin itu harus bersedia mendengarkan nasihat. Nah, walaupun kita sebagai pemimpin, kita harus terima kritik, saran atau nasihat dari orang lain walaupun itu anggota kita sendiri.
Sekian video kali ini saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.